Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas buku Syarah Masail Jahiliyah. Dan kita akan masuk pada pembahasan pelanggaran nomor 45, yaitu kufur kepada hari akhir. Kita akan baca terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan. Masalah jahiliyah ke-45, kafir kepada hari akhir. Kafir kepada hari akhir mendustakan pertemuan dengan Allah, mengingkari dibangkitkannya roh kembali, serta sebagian dari apa-apa yang disebutkan oleh para rasul mengenai surga dan neraka. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-105. Dan pembahasan mengenai ayat ini telah lewat tidak jauh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu man yamut fala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun liyubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nahl ayat 38-39 dan lain sebagainya dari nas-nas yang ada mengenai hal ini. Dan orang-orang yang hidup di masa kita ini memiliki bagian yang banyak dari keyakinan jahiliyah ini. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk, dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah. Ada 3 titik sengketa antara Nabi Muhammad SAW dengan orang musyrikin dan orang kafir yang berada di sekitar beliau. Sengketa yang pertama adalah berkaitan dengan keesaan Allah. 3 titik sengketa antara Nabi dengan orang kafir. Sengketa yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah. Sehingga kalau kita perhatikan sengketa Nabi SAW dengan orang musyrikin, dengan Yahudi, dengan Nasrani,
berkaitan dengan keesaan Allah itu tidak pernah ada yang lepas. Dengan orang musyrikin kita tahu banyak sekali ayat yang menyebutkan akan hal itu. Dengan orang Nasrani juga sama. Demikian pula dengan Yahudi. Sehingga di antara titik sengketa antara Nabi SAW dengan orang kafir yang ada di sekitar beliau adalah berkaitan dengan masalah keesaan Allah. Yang kedua, sengketa yang kedua adalah berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa akan ada kehidupan yang kedua pasca kehidupan di dunia, dan orang musyrikin mengingkarinya. Alasan orang musyrik bahwa tidak ada kehidupan yang kedua adalah menurut logika mereka mustahil sesuatu yang sudah jadi tanah akan bisa hidup kembali. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika dia sudah jadi tanah? Sehingga mereka merasa mustahil bahwa sesuatu yang sudah jadi tanah bisa kembali hidup. Sengketa yang ketiga adalah tentang status beliau sebagai utusan Allah. Status beliau sebagai utusan Allah. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW dapat wahyu sehingga Al-Quran didustakan, kemudian Jibril disebut setan. Maka pada waktu Nabi SAW lama tidak ketemu Jibril, Ummu Jamil, istrinya siapa? Abu Lahab, dia mengatakan, waqad nadhunnu anna Muhammadan qad taraka syaitanuhu. Kami yakin Muhammad sudah ditinggalkan sama setannya. Padahal itu adalah Jibril alaihissalam. Sehingga mereka tidak mau mengakui status beliau jadi nabi, jadi utusan Allah. Maka turunannya Al-Quran dianggap asatirul awwalin, Al-Quran dianggap buatan Muhammad. Sampai Al-Walid bin Mughirah ketika dia menyampaikan pernyataan tentang Al-Quran, innahu qaulul bashar, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia. In huwa illa sihrun yu'sar, bahwasanya Al-Quran itu sihir yang bisa memberikan pengaruh. Dan Al-Quran itu qaulul bashar, ucapan manusia, bukan wahyu dari Allah. Maka karena tiga inilah kemudian mereka berantem antara ahlul haq dengan ahlul batil. Baik. Nah, kita lihat di sini jamaah, salah satu di antara tiga titik sengketa itu ternyata adalah berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir. Bagaimana kondisi mereka ketika mengingkari hari akhir? Mereka sampai bersumpah kepada Allah, bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak akan membangkitkan hamba. Anda bisa lihat di surat An-Nahl seperti yang dikutip oleh penulis. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sebenarnya. Sehingga saat mereka bersumpah, mereka menyebutkan sumpah itu dengan sungguh-sungguh. La yab'atsullahu man yamut, bahwa Allah tidak akan membangkitkan man yamut, orang yang telah meninggal. Bala wa'dan alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sebaliknya janji Allah itu benar, tapi banyak orang yang tidak mengetahui. Baik. Sehingga dalam posisi ini
sampai mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Ini menunjukkan keyakinan mereka itu sangat dalam kalau hari kiamat itu tidak ada. Mereka sangat meyakini bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Baik. Kalau Yahudi dan Nasrani yakin nggak hari kiamat itu ada? Yakin. Cuman versi mereka. Sehingga Yahudi yakin ada kiamat, ada hari akhir, ada surga dan neraka. Yahudi dan Nasrani juga sama. Oleh karena itu mereka mengklaim la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang nggak bisa masuk surga kecuali kalau dia beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani punya keyakinan akhirat itu ada. Tapi kalau musyrikin Quraisy dan kanan kirinya, mereka tidak meyakini bahwa kiamat itu ada. Baik. Selanjutnya jemaah, jika kita perhatikan ada beberapa metode Al-Quran dalam menetapkan kiamat, dalam menetapkan adanya hari akhir. Yang pertama adalah Allah buat permisalan yang bisa diindra, yaitu bumi yang mati bisa gimana? Bisa hidup dengan hujan. Contohnya Allah sebutkan misalnya di surat Fatir ayat 9. Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Dialah Allah yang mengirim ar-riyah, angin, fatuthiru sahaban, lalu angin itu membawa awan, fasuqnahu, kemudian awan itu kami hujankan, awan yang membawa hujan tadi kami turunkan hujan itu ila baladil mayyit, ke daerah yang mati, negeri yang mati. Fa'ahyayna bihil arda, lalu kami hidupkan bihi dengan air itu al-arda, permukaan bumi, ba'da mautiha, padahal sebelumnya dia mati. Tanah yang kering kerontang, yang tidak ada tanaman, disebut oleh Allah sebagai tanah yang mati. Begitu diturunkan air hujan, maka dia jadi hijau. Lalu Allah katakan, kadzalikan nusyur, demikianlah hari kebangkitan. Kalau kau bisa yakin seperti ini atas kuasa Allah, maka Allah juga mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati dengan cara seperti ini. Kadzalika an-nusyur. Surat Fatir ayat 9. Yang kedua, Allah tunjukkan bahwa Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan ini menjadi bagian dari sejarah. Dulu ada kejadian kayak gitu. Dan di surat Al-Baqarah ada 5 ayat
yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati ketika di dunia, bukan di alam akhirat. Tugas Anda adalah mencari 5 ayat ini sambil tadarus ya, di surat Al-Baqarah. Saya sebutkan salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut." Di Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Tahukah kamu tentang orang-orang yang mereka meninggalkan negeri kampung halamannya? Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Hadaral maut, karena takut mati. Faqala lahumullah mutu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Ini semuanya mati. Ribuan orang itu mati bersamaan. Fa'ahyahum thumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki banyak karunia bagi manusia, tapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Sehingga kejadian ini sejarah yang dipahami oleh masyarakat. Dulu ada kayak gitu, orang ribuan jumlahnya mati dalam waktu yang sama, setelah itu dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Baik, tadi ada berapa ayat? 5. Saya sudah sebutkan 1, sisanya Anda 4 lagi ya. Sanggup enggak kira-kira? Al-Baqarah. Sudah lewat ya Al-Baqarah ya? Sudah. Kalau tadarusnya sudah, ini hari yang kedua, berarti Al-Baqarah sudah lewat. Nanti diulang lagi di tadarus Ramadan tahun depan ya. Bahkan sehari 1 juz. Ya, kalau nanti ngulang lagi, mau khataman yang kedua melewati surat Al-Baqarah, temukan 4 ayat yang menceritakan bahwa Allah menghidupkan makhluk yang telah mati di dunia. Semuanya ada di surat Al-Baqarah. Kisi-kisinya baik. Kalimat kuncinya di surat Al-Baqarah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 2, 4, 3. Dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, bahwa secara logika kehidupan tanpa akhirat itu timpang. Kehidupan tanpa pengadilan, tanpa pengadilan mutlak, karena akhirat itu adalah pengadilan mutlak ya, dalam kurung akhirat, adalah kehidupan yang timpang. Sehingga kalau tidak ada akhirat, maka berarti keadilan Allah itu cacat. Karena tanpa akhirat berarti gimana? Keadilan Allah cacat. Dan ini Allah tegaskan di surat At-Tin. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Di bagian akhir surat At-Tin Allah menyebutkan apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu. Setelah semua penjelasan itu, mereka mendustakan dengan At-Tin, dengan hari kiamat. Alisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha sempurna, bijaksana. Berarti kalau tanpa kiamat, keadilan Allah cacat. Karena keadilan di muka bumi ini sempurna kan? Keadilan di muka bumi ini sempurna kan? Tidak. Banyak keadilan di muka bumi ini yang tidak sempurna. Sehingga ketika keadilan di muka bumi ini tidak sempurna, kalau tidak ada pengadilan puncak, berarti keadilan Allah cacat. Baik. Ini seperti di surat At-Tin ayat berapa ini? Ayat 78. Baik. Yang keempat, kehidupan tanpa hisab sama dengan main-main. Ya kayak orang main game, selesai game over dan itu kalau kehidupan tanpa hisab itu seperti orang dolanan game, kemudian tiba-tiba selesai dan game over. Antara yang dolim sama yang baik tadi ada pengadilannya. Kalau sudah game over, sudah mati semua. Nah, seperti itulah kehidupan tanpa hisab. Sehingga kehidupan tanpa hisab itu main-main. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, Tuhanmu tersucikan dari kondisi main-main. Dan Allah sebutkan contohnya di ayat ini, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian abatan, main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari tindakan seperti itu. Kalau cuma dibuat kemudian mereka beraktivitas, ada yang dolim, ada yang ini, ada yang ini, dan selesai mati semua, game over. Terus setelah itu apa? Ya sudah. Berarti Allah main-main. Fata'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, sampai dia melakukan tindakan main-main seperti itu. Sehingga tidak mungkin ada tindakan main-main. Ini di Quran surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi? Ayat 115 dan 116. Baik. Kemudian yang kelima, metode Al-Quran dalam menetapkan adanya hari akhir adalah cerita tentang kejadian di hari akhir. Cerita kejadian di hari akhir. Di hari akhir itu ada apa? Ada balasan. Sementara kehidupan di dunia mereka beraktivitas, lalu di hari akhir ada balasan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hadid. Allah berfirman di surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama
wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Setelah Allah menjelaskan tentang kondisi kehidupan dunia, lalu di bagian akhir Allah mengatakan dan di akhirat ada adzabun syadid, ada siksaan yang keras, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan serta ridho dari Allah. Jadi di dunia karakternya seperti ini, di akhirat adanya balasan. Dan balasan itu ada dua. Balasan atas kebaikan dan balasan atas keburukan. Ini ada di surah Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 20. Coba kita lihat surat Al-Hadid ayat 20. Baik, yang ngantuk buka mushaf. Buka mushafnya Al-Hadid ayat 20. Ketemu? Nah, coba dibaca surat Al-Hadid ayat 20. Sekaligus amin. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendal gurauan dan perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba memperbanyak dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang mengagumkan para petani tanam tanamannya, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan tidaklah kehidupan dunia selain kesenangan palsu. Baik. Allah menjelaskan tentang aktivitas manusia di dunia. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi akhirat. Coba Bapak Ibu kita buat rincian ya. Tahapan kehidupan manusia. Tahapan kehidupan manusia. Ini nggak perlu dicatat, nggak apa-apa. Satu, tahap anak-anak. Setelah anak-anak, remaja. Setelah remaja, dewasa. Setelah dewasa, tua. Yang terakhir, mati. Gini ya. Baik, yang mati jangan ditulis. Kehidupan, bukan kematian ya. Tadi tahapan kehidupan ya. Sekarang coba kita lihat di surat Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahu. Isinya cuma main-main. La'ibun wa lahun, isinya permainan itu di usia anak-anak. Ini yang dia pikir cuma main aja. La'ibun wa lahun. Karakter anak-anak itu yang dia pikir hanya dolanan, pokoknya main aja. Dan kemudian remaja cinta kepada lawan jenis, mulai dominan,
kemudian sergap dandan, wis apa istilahnya, beses, besus kok besus, besus maksudnya apa? Suka dandan. Allah sebutkan dengan istilah wazina. Dia suka dengan perhiasan. Dan usia remaja seperti ini, koleksi barang-barang antik. Ya. Kemudian kalau sudah dewasa, mulai bekerja usia 30 sampai 50, maka mereka saling membanggakan dengan pendapatan, tafakhur. Begitu sudah tua, maka yang dibanggakan tabungan dan jumlah anak. Wa takatsur fil amwali wal aulad. Demikianlah tahapan yang ada di surat Al-Hadid ayat 20, bahwa kehidupan dunia ini isinya adalah laibun walahun, cuman main-main. Itu ketika di usia anak-anak, sing dipikir itu saja. Wazina, kemudian setelah itu di tahapan remaja, mereka suka dengan lawan jenis. Kemudian apalagi aneka kenikmatan dunia, yang penting happy, senangannya dolanan dan seterusnya. Wa tafakhurun bainakum, setelah itu saling membanggakan di antara kalian, yaitu bangga terhadap pendapatan, bangga terhadap penghasilan dunia. Nemes tua wa takatsur fil amwali wal aulad, lomba jumlah tabungan dan jumlah anak. Maka ketika masih muda, di usia tafakhur, mereka tidak membanggakan anak, karena anak cilik-cilik, belum ada yang bisa dibanggakan. Begitu sudah tua, anaknya sudah besar-besar, barulah kebanggaan terhadap anak itu muncul. Ketika anaknya masih kecil-kecil, dia tak bangga. Begitu anaknya sudah besar-besar, barulah dia merasa bangga. Kurang lebih seperti itu tahapan kehidupan. Dan kalau dunia, semua kenikmatan itu pasti berakhir dalam waktu lebih cepat. Maka Allah gambarkan seperti tanaman hijau, a'jabal kufara, yang membuat heran al-kufar. Kufar di sini petani. Kufar di sini artinya adalah petani. Coba lihat di terjemahannya, Pak. Yang sebagaimana karena tadi ghaitin ya, coba terjemahannya karena tadi ghaitin seperti hujan yang mengagumkan para petani. Seperti hujan yang mengagumkan para petani. Jadi petani kagum ketika hujan itu turun, akhirnya tanamannya tumbuh subur, membuat petani senang, merasa kagum, senang dengan tanaman yang hijau. Nah, Allah menyebut petani dengan kufar, tapi nggak boleh makin kayak gitu ya. Ketemu orang, orang kafir. Meskipun secara bahasa petani bisa disebut kufar, karena makna bahasa dari kata kafir itu artinya menutupi, dan petani pekerjaannya menutupi biji dengan tanah. Makanya mereka disebut kaum kufar. Apa hukum jadi petani? Tidak boleh jadi orang kufar. Baik.
Tsumma yahiju fatarahu musfarran, kemudian matang, setelah itu jadi kuning. Setelah kuning, tsumma yakunu hutama, hilang, rusak, sudah selesai. Maka seperti itulah kehidupan di dunia. Tidak ada yang bisa diabadikan. Senang di waktu awal, begitu rusak sudah selesai. Kita juga sama ya. Begitu punya sesuatu yang baru, senang, suwe-suwe tambah apa tambah elek, suwe-suwe tambah rusak, mulai kasar. Demikianlah karakter kehidupan. Baik. Kemudian nanti di akhirat orang akan menghadapi balasan. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat orang akan menghadapi balasan. Di sana ada azab yang sangat keras dan ada ampunan dari Allah. Dan ini sifatnya abadi. Yang kedua ini sifatnya abadi. Sehingga kalaupun kamu senang terhadap dunia, jangan sampai ganggu yang kedua ini, karena yang kedua ini sifatnya abadi. Wallahu a'lam. Baik. Ini kurang lebih 5 metode yang digunakan oleh Al-Quran dalam menetapkan adanya hari akhir. Sehingga di poin yang kelima, Allah banyak bercerita tentang surga dan neraka, bagaimana interaksi antara ahli surga dengan ahli neraka, baik interaksi antara sama ahli surga atau interaksi antara sama ahli neraka, atau antara ahli surga dan ahli neraka. Cerita tentang besok akan ada kiamat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah ngantuk belum? Ya? Sudah. Sampai di sini saja. Coba satu lagi. As-sadisah wal arba'un. Masalah Jahiliyah ke-46 mendustakan ayat Maliki Yaumiddin, mendustakan firman Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin, yaitu hari di mana Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hamba atas amal-amal mereka, di mana Dia akan memberikan balasan pahala atas amal-amal baik dan menimpakan hukuman atas maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk. Dan mendustakan hari pembalasan ini merupakan cabang dari pengingkaran kepada hari kebangkitan kembali berikut perhitungan amal surga dan neraka. Baik, ini sama seperti yang tadi, cuma disendirikan oleh penulis untuk menegaskan bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa Allah nanti akan menghisap amal para hamba, sehingga mereka mendustakan hari kiamat dan mereka juga mendustakan adanya hisab. Ya wis mati, ya wis selesai. Sampai mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini mati ya karena waktu. Waktunya sudah habis ya mati. Akhirnya yang dolim makin dolim, yang jahat makin jahat. Orang bertindak maksiat gak punya rasa takut karena dalam keyakinan dia berbuat maksiat tidak ada konsekuensi apapun. Itulah bahayanya ketika orang tidak percaya kepada hari akhir. Makanya kalau penekanan kita dalam masalah maksiat itu paling enak kalau pakai hari akhir. Kalau kamu harus takut kepada Allah, punya rasa malu kepada Allah, itu kadang gak mempan. Tapi ingat, urip ramong pisan, kamu sekarang bisa jadi selamat, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghukummu sampai mati. Namun nanti akan ada pembalasan di yaumil qiyamah. Itu baru mungkin orang akan punya rasa takut. Baik, selanjutnya yang ke-47 masih berkaitan dengan masalah Masalah jahiliyah ke-47 mendustakan ayat yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah,
Mendustakan firman Allah Ta'ala, yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ini merupakan cuplikan dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Kata belah dalam ayat ini bermakna hubungan kasih sayang dan pertemanan. Wala syafaat, dan tidak ada lagi syafaat, yakni tidak seorang pun yang bisa memberi syafaat bagi seseorang kecuali setelah Allah yang Maha Pengasih mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan siapa yang Dia ridhoi. Dan yang Allah maksud dengannya adalah hari kiamat. Dan yang dimaksud dengan penyebutan ciri-ciri tersebut adalah isyarat kepada hakikat bahwa tidak ada kuasa bagi seseorang pada hari itu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam bentuk apapun. Hal itu karena orang yang memikul suatu tanggung jawab misalnya bisa jadi akan mengambil dengan jalan jual beli untuk menunaikannya, atau bisa jadi teman-temannya akan membantunya, atau bisa jadi akan pergi pada orang yang bisa memberikannya syafaat, dan semua itu tidak akan bisa dan tidak ada tempat memohon pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang musyrikin sebagian itu meledek kaum muslimin di zaman ketika sahabat masih lemah posisinya. Mereka mengatakan kalau besok ada kiamat maka kita nanti akan mendapatkan harta yang lebih melimpah dan anak kita lebih banyak. Contohnya di surat Maryam ayat 77. Afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Tahukah kamu tentang orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia mengatakan kita akan diberi harta dan anak? Attala'a al-ghaiba, apakah dia sudah pernah mengetahui hal yang gaib? Am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, atau dia sudah membuat perjanjian dengan Ar-Rahman bahwa nanti di akhirat dia akan diberi harta dan anak. Ada cerita tentangnya. Dari Masruq dari Khabbab, kuntu qainan fa'amiltu lil As bin Wa'id. Khabbab bin Al-Arat adalah orang yang ahli dalam membuat senjata, ahli pandai besi. Makanya Khabbab ini dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan, lalu belajar tentang bagaimana cara membuat senjata, belajar pandai besi, akhirnya dia bisa pandai besi. Waktu Khabbab dikeroyok karena beliau masuk Islam, diketahui oleh orang yang membebaskannya, dikeroyok sama keluarga besarnya. Itu kan diselomoti dengan pecahan-pecahan besi. Pecahan-pecahan besi panas tuh dicoskan, diselomotkan di punggungnya, sehingga punggung Khabbab rusak. Dan pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membanggakan Bilal atas derita yang dialami oleh Bilal dulu waktu di Makkah, maka Khabbab mengatakan, aku lebih berat dibandingkan Bilal. Ditunjukkan punggungnya. Karena pada waktu beliau dikeroyok oleh anggota keluarga yang membebaskan Khabbab, itu punggungnya sambil diselomoti besi-besi panas.
Nah, Khabbab itu pernah membuatkan senjata pesanan Al-As bin Wa'il. Fajtama'a mali indahu. Tapi Al-As bin Wa'il nggak bayar sampai nilainya sekian, nggak bayar. Fa'ataitu ataqadahu. Lalu aku datang ke Al-As bin Wa'il untuk menagih utangnya. Faqala, lalu si Al-As bin Wa'il mengatakan, la wallahi la uqdiyaka hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan bayar utangku sampai kamu kufur kepada Muhammad. Ini jahatnya Al-As bin Wa'il. Dia hutang, karena belum bayar, ditagih sama Khabbab bin Al-Arab, malah ngomong gini, aku tidak akan bayar utangmu sampai kamu kufur kepada Muhammad. Fakultu, maka Khabbab mengatakan, ama wallahi hatta tamuta tsumma tub'ats. Kalau begitu, demi Allah, tidak usah dibayar sampai kamu mati dan nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Bahasa lainnya, wes tidak usah dibayar, tak tagih di akhirat. Maka Wa'il mengatakan, wa inni lamayyitun tsumma mab'utsun. Kalau aku mati apakah akan dibangkitkan kembali? Kata Khabbab, iya, pasti. Maka kemudian Al-As bin Wa'il mengatakan, fa innahu sayakunu li thamma malun wa waladun wa uqdiyah. Besok di hari kiamat aku akan jadi orang kaya, punya banyak anak, engkau utang tak bayar. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan ayat ini, di mana ada orang kafir yang merasa kalaupun terjadi kiamat, aku adalah orang yang paling berat dapat surga dibandingkan kamu. Udah mungkin kiri nolongsong, besok nek kiamat tambah nolongsong. Wong kaya aku niki besok nek kiamat tambah mulya. Itu dalam bayangan siapa? Orang musyrik. Tapi kalimat itu tujuannya untuk menghina bahwa kalaupun kiamat itu terjadi, maka akulah yang berat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, di situ kemudian Allah tegaskan bahwa di hari kiamat itu yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, tidak ada bentuk persaudaraan, dan tidak ada syafaat. Sehingga mereka tidak bisa saling nolong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yang lebih parah lagi, mereka nyuruh orang mukmin untuk berbuat kafir, lalu mereka bilang, nanti yang nanggung dosanya biar kami. Wal nahmil khataya. Contohnya di surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang mukmin, ittabi'u sabilana. Wahai orang mukmin, ikuti saja jalan kami. Wal nahmil khatayakum. Nanti dosa kalian aku yang nanggung. Sembrono ya orang mukmin. Wis kafir ngejak orang mukmin jadi kafir, kok nek kowe dosa, aku sing nanggung. Wis toh, gampang. Dan sampai sekarang seperti itu masih ada. Sudahlah Pak, pokoknya Bapak tanda tangan saja. Nanti kalau Bapak kena dosa riba, saya nanggung Pak. Dosa ribanya biar saya yang nanggung. Berkali-kali Pak, ucapan seperti itu muncul dari orang yang transaksi riba. Yang satu nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau jual properti saya kalau cara Bapak seperti ini. Udahlah Pak, pokoknya Bapak tanda tangan saja. Nanti dosa ribanya saya nanggung Pak.
wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Mereka tidak bisa tanggung dosanya orang lain sebesar pun. Innahum lakatibun, bohong itu ucapan kayak gitu. Ngapusi, dusta, ucapan seperti itu. Gitu. Jadi ada orang yang punya anggapan kayak gitu. Jadi dengan melakoni maksiat tak apa, gue nek dosa aku sing aku. Ada juga misalnya orang tua yang bilang sama anaknya, udah kamu masuk aja, terima aja, ini gak dosa, ibu yang nanti rumah sana. Padahal kita punya kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra. Sehingga ini berkaitan dengan klaim orang musyrikin bahwa kalaupun nanti ada kiamat, mereka akan dapat pertolongan, dibantu oleh teman dekatnya, atau dapat syafaat dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, cukup saja sampai di sini. Di masjid-masjid yang lain pas kajian itu jumlah jamaahnya makin banyak. Tapi Rabu pagi separuh ini, mungkin separuh atau 2/3, hilang 2/3. Jadi pas Ramadan mereka makin rajin bekerja, makanya tidak hadir ketika kajian. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang, atau kita akan membicarakan tentang pelanggaran yang ke-49, yaitu membunuh para wali Allah. Di 48 masih berbicara tentang masalah hari kiamat. Nanti kita baca saja. Kemudian fokusnya di pelanggaran 49.